Salam kreatif. Menggambar itu sangatlah mudah, bebas, kemudian asik, dan menyenangkan hati. Yang terpenting terus kita berkarya, pasti bisa. Caranya hanya dengan bermain-main saja dengan TGBW. Apa itu? Singkatan dari titik, kemudian garis, bidang, dan warna. Jenis garis yaitu garis tegak, garis miring, kemudian garis tidur atau garis mendatar. Kemudian ada garis patah, dan yang terakhir adalah garis lengkung. Adapun jenis bidang ada bujur sangkar, kemudian 4 persegi panjang. Adapun tampilannya tidak harus seperti menggunakan mistar, tetapi bisa menggunakan garis yang santai, ya, bisa belok boleh. Kemudian ada bentuk lingkaran, jenisnya ada oval atau elips. Cara membuatnya juga begitu. Bisa bentuknya santai, lonjong, benjol, khususnya bagi yang sedang latihan. Bentuk yang terakhir adalah segitiga. Langkah awal untuk membuat bunga di dalam pot, yang pertama adalah pola dasar kelopak bunga dari unsur jenis garis dan jenis bidang. Yang pertama, bunga dengan bentuk lingkaran bebas atau lingkaran yang pinjol-pinjol, bebas tidak beraturan. Yang kedua, kita ambil bentuk lingkaran, kemudian diapit dengan putaran bentuk lonjong, bentuk lonjong. Yang ketiga, kita ambil bentuk segitiga, walaupun tidak biasa, tidak wajar, tapi dalam bentuk geometris tidak ada masalah, sah saja. Berikutnya kita kembangkan, yaitu lingkaran yang dipadu dengan atau dikelilingi dengan bentuk elips dan diisi dengan bulat kecil-kecil yang ada di tengah. Kemudian dikasih garis-garis sedikit action untuk kelopak bunga. Berikutnya yaitu lingkaran semi lonjong diisi dengan bentuk lengkung bebas, sehingga terkesan seperti bunga mawar atau bunga ros. Berikutnya kita tetap ambil dari unsur-unsur yang telah dijelaskan tadi, yaitu dengan lingkaran, kemudian diberi bentuk lengkung yang bentuknya bebas, ukurannya pun juga bebas sesuai dengan selera, tidak harus simetri, tidak harus sama. Kemudian di tengah diisi dengan lingkaran kecil, kemudian diberi lengkung arah melingkar yang mengitarinya. Untuk bentuk bunga berikutnya, tidak wajar, tidak lazim, yaitu kita coba bentuk, yaitu bujur sangkar. Bujur sangkar dibelah, dikasih garis lengkung tengahnya, kemudian dikasih setengah lingkaran yang di bawah, kemudian kotaknya diberi isian seperti sejenis putik, kemudian kita beri action dengan lingkaran kecil-kecil. Untuk eksplorasi bentuk bunga berikutnya, kita coba bentuk elips atau lonjong. Yang pertama kita isi dengan lonjong-lonjong kecil, pipih. Kemudian yang di luar kita beri juga lonjong. Kemudian kita isi dengan biji-bijian yang kecil. Bisa juga dengan setengah lingkaran tapi berdiri. Kita buat sejenis ragam bunga tulip. Berikutnya kita buat segitiga terbalik kecil, kemudian diisi dengan bentuk lengkung-lengkung kecil juga, menyesuaikan bentuk yang pokok, dan kita beri isian atau action yang ada di pinggir bunga dan ada yang di tengah. Kemudian berikutnya kita akan mencoba
eksplorasi bentuk-bentuk setelah bunga, yaitu mencoba untuk membuat jenis daun. Tentu saja kita tetap menggunakan pola dari berbagai eksplorasi garis dan bidang. Kita ambil bentuk lengkung, menyesuaikan daripada tanggainya, dan juga bentuk yang menyerupai segitiga. Ada daun yang memanjang yang menggunakan garis bergelombang juga kelihatan bagus. Bahkan daun bisa menggunakan pola lingkaran dan segitiga tetapi kecil dan meruncing, juga bisa digunakan untuk bentuk-bentuk daun agar bervariasi. Garis lengkung, setengah lingkaran, kemudian kasih titik dan ditarik, diberi segitiga sama kaki untuk memudahkan pola yang akan kita buat. Berikutnya garis lengkung, kemudian daunnya pun juga menyesuaikan. Daunnya pun juga bentuknya lengkung-lengkung, dari yang besar sampai mengecil yang ada di pucuk. Untuk pengembangan bentuk daun berikutnya, bentuk garis yang tidak beraturan, ekspresif, bebas, juga bisa digunakan semacam jenis daun supplier. Prinsipnya, bangun-bangun ataupun garis apa saja bisa kita gunakan untuk mengembangkan daripada kreativitas kita di dalam membuat bentuk-bentuk, terutama yang di sini adalah membuat bentuk daun. Masih bisa kita kembangkan bentuk daun yang menarik lainnya. Bagian yang terakhir yang akan kita buat adalah yang ketiga, pola dasar untuk bentuk pot dari unsur-unsur bermacam-macam jenis garis dan bidang. Yang pertama bentuknya adalah dengan memilih bentuk bujur sangkar. Kemudian kakinya adalah dengan lengkung kecil. Yang berikut kita coba untuk membentuk potnya adalah dari setengah lingkaran yang terbuka. Kemudian kakinya adalah segitiga sama kaki yang terpotong. Kemudian landasannya adalah dengan segitiga yang memanjang, yang mengecil. Kemudian ada kita buat aksesorinya minimalis, hanya berupa garis, kemudian diisi dengan garis gerigi. Bisa juga kita isi dengan garis lengkung bergelombang atau bentuk-bentuk yang lain sesuai dengan selera kita. Kita coba pot yang bentuknya memanjang, yang akan serasi dengan pola bunga yang bentuknya memanjang juga. Dan perlu diberi action, diberi isian, deretan segitiga sama kaki, bentuk-bentuk geometris. Dan di bawahnya, biar tidak kelihatan sepi, kita pilih bentuk-bentuk yang bebas. Saat ini kita ambil baris-baris lingkaran
yang diisi dengan lingkaran-lingkaran kecil. Berikut kita pilih dan kita buat kaki pot, tentu saja yang selaras atau sesuai dengan bentuk pot yang sudah kita buat. Berikutnya kita membuat setengah lingkaran tetapi memanjang. Kakinya bentuknya hampir sama, cuma terbalik. Potnya terbuka, kakinya tertutup. Kemudian hiasannya diusahakan sesederhana mungkin atau bentuk-bentuk yang minimalis. Dikasih action dengan garis lengkung yang menghadap ke atas. Oh ya, lupa tadi kita bisa juga gunakan pot yang bentuk garisnya adalah tidak beraturan atau bebas. Tidak harus selalu simetri sama kanan dengan kirinya, tetapi dibentuk asimetri atau dibentuk bebas antara kanan dan kiri. Dan kita beri action setengah lingkaran yang dinamis. Ya, kita tambah action berupa segitiga kecil-kecil yang kita isi dengan titik-titik. Bisa kita ambil bentuk yang bervariasi, yang berbeda. Kita buat pot yang ukurannya mini atau ukurannya kecil dari bentuk garis lengkung. Atau kita buat pot yang kecil sejenis pot dari keramik. Bentuknya pun bebas, tidak harus simetri sama antara kanan dengan kiri. Ini terkesan modern. Nih. Aksesorisnya pun juga tidak harus garisnya simetri. Kita isi pernek-perneknya sesederhana mungkin. Berikutnya kita akan mencoba menggabungkan antara 3 unsur, yaitu bagian bunga, bagian daun, dan kita beri pot. Kita coba untuk menyusun elemen-elemen dari ketiga elemen, yaitu antara daun, kemudian bunga, dan yang paling bawah yang menjadi dasar adalah pot. Kita kombinasikan sesuai dengan imajinasi atau selera kita, keinginan kita. Penyusunannya bisa berbolak-balik, bisa secara urut. Ada bunganya dahulu, kemudian di bawah ada putiknya, ada tangkainya, kemudian ada daunnya. Kita susun secara bebas. Berikutnya, setelah selesai, kita pertimbangkan, kita hitung-hitung sudah maksimal. Kita mulai memproses dengan mewarna. Cara mewarnanya pun juga bebas warnanya, menurut imajinasi kita. Yang lazim biasanya kalau bunga adalah warna rose, ungu, merah, dan orange, serta kuning. Sedangkan daun
bisa warna biru, kemudian warna hijau muda, dan warna hijau tua. Kita buat secara gradasi, tetapi gradasi bebas ya, gradasi yang bercorak nuansa, artinya dari gelap ke terang tidak kelihatan batasnya. Sedangkan bisa juga kita buat, yaitu kita susun, kita warna dengan susunan gradasi ada batasnya. Manakala kita ingin atau menghendaki bagian-bagian antara bunga, daun, dan pot terlihat antara satu dengan yang lainnya jelas perbedaannya ataupun kontras. Ada yang perlu ditonjolkan, ya ada yang perlu warnanya ringan. Kita warna secara keseluruhan, warna-warna yang muda, kemudian kita seleksi warna-warna yang perlu ada penekanan, ya kita tambah lagi dengan warna yang lain. Semakin diulang, maka semakin detail atau semakin tua, semakin jelas warnanya, untuk membuat action seperti bayangan dan sebagainya. Adapun warna potnya, ini kita mencoba untuk membentuk atau membuat atau mewarna pot yang bahan dasarnya terbuat dari keramik. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat.